Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam untuk teman-teman yang semua yang sedang menonton video ini. Baik teman-teman, selamat datang di podcast kami. Ya, ini adalah sebuah momentum kami untuk memaparkan hasil proyek kami pada penugasan akhir mata kuliah pemrograman web lanjut. Oke teman-teman, pada momentum ini, pada penugasan ini, kami dari kelompok 1 dari Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, khususnya dari kelas D, akan memaparkan proyek dengan tema besar, yaitu adalah pariwisata. Ya, pada kesempatan kali ini topik kita sudutkan dan kita akan mengambil sebuah pariwisata yang sangat sudah terkenal di dunia yang ada di Ponorogo, yakni adalah Explore Telaga Ngebel. Baik teman-teman, mungkin tidak akan banyak yang saya sampaikan di awal karena nanti akan kita bahas bersama dengan teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Oke, sebelumnya mungkin saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Zulfikri Kurniawan dengan NIM 22533646. Saya mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Ponorogo. Saya masuk kemarin di Universitas Muhammadiyah Ponorogo pada tahun 2022 dan sekarang menempuh di semester 5. Selanjutnya akan mulai perkenalkan diri dari teman-teman yang mungkin dari sebelah kanan saya. Mungkin silahkan. Ya, perkenalkan teman. Dengan diri saya Purwa Andika dengan NIM 2253363, di mana saya juga sama seperti Mas Zul tadi. Saya dari kelas TI 5D. Terus tidak hanya sama dalam satu kelas, tapi kita juga punya riwayat sedikit cerita riwayat Mas Tamaru yang sama, itu satu kelompok Mas Tamaru dengan isu di mana kami berada di satu kelompok, yaitu kelompok Kerajaan Malaras, dan alhamdulillah kami juga berada di dalam satu kelas. Mungkin cukup sekian dari saya, lanjut oleh teman saya. Ya, perkenalkan, nama saya Fernanda Ardiwana dengan NIM 2253-3632, mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Ponorogo dari semester 5, yang dimana sama seperti Mas Jalu dari kelompok Mas Tamaru yang sama dengan Mas Jul juga. Siap. Ya, singkat perkenalan dari saya. Selanjutnya. Oke, monggo mbaknya yang ada di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahyatul Sela dari kelas yang sama juga dengan teman-teman, yaitu kelas TID di semester yang sama juga, yaitu semester 5, di mana saya juga mendaftar di universitas ini pada tahun 2022 dan saya sangat senang sekali bisa bertemu dengan mereka. Ya, mungkin itu saja. Ya, perkenalkan, nama saya Helvi Aurelia dengan NIM 22533639 dari TI 5D, sama juga dengan mas-mas dan mbak-mbaknya ini yang satu kelas gitu.
Oke, teman-teman, tadi sudah memperkenalkan diri semua yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Sudah kembali lagi dengan teman lama ini, teman Mas Tamarum. Ini 2 tahun setengah kita sudah bersama-sama. Oke, Mas Jalu sendiri, mungkin dari yang disampaikan tadi, tema yang diangkat itu adalah telaga ngebel. Apa judul yang diangkat dengan tema telaga ngebel itu, Mas Jalu? Izin jawab, untuk kami berlima mengangkat judul lebih spesifik yaitu eksplor tenaga ngebel. Kenapa sih kok kita ambil judul tersebut eksplor tenaga ngebel? Karena menurut kami eksplor tenaga ngebel adalah bahasa yang tren zaman sekarang. Karena bukan kok jalan-jalan atau dolan ngebel, tapi kita mengambil judul itu eksplor ngebel, dan itu ada beberapa latar belakang yang kuat yang mendasari kita kenapa kok mengambil telaga ngebel, kenapa kok enggak mengambil wisata yang lain. Bersama seperti yang disampaikan di awal tadi, kita kerucutkan pada wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo yaitu telaga ngebel. Oke, seperti itu. Oke, teman-teman. Sudah kita ketahui bahwa topik atau pembahasan kita pada kesempatan kali ini sudah kita persingkatkan lagi dengan membahas tentang telaga ngebel. Tadi sudah di-spill dari Mas Jalu, ya, ini ada beberapa hal yang melatar belakangi kenapa kok fokusnya di telaga ngebel. Kalau boleh tahu Mbak Sheila sendiri ya, mungkin apa yang menjadi fokus dari teman-teman dengan tema yang sudah diberikan adalah tema tentang pariwisata, dan yang diambil oleh kelompok adalah telaga ngebel. Mungkin kira-kira apa yang menjadi latar belakang memilih telaga ngebel? Ya, jadi kita memilih topik ini karena Telaga Ngebel itu merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Kabupaten Ponorogo yang menawarkan keindahan alam yang memukau dan suasana yang menenangkan. Jadi dikelilingi oleh panorama pegunungan hijau, udara sejuk, serta hamparan air telaga yang jernih. Tempat ini telah menjadi magnet bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Ya, jadi pesona Telaga Ngebel tidak hanya terletak pada keindahannya, tetapi juga pada nilai budaya dan sejarah yang menyertainya, menjadikan salah satu aset penting dalam sektor pariwisata daerah. Jadi begitu. Oke, luar biasa pemaparan dari Mbak Sheila terkait latar belakang kenapa memilih Telaga Ngebel, dan sudah disampaikan sebuah keistimewaan dari Telaga Ngebel. Dan mungkin saya rasa pasti ada kendala ya Mbak Sheila, kenapa kok Telaga Ngebel yang sudah sangat istimewa tersebut masih perlu dibuatkan sebuah sistem. Oke, mungkin saya beralih ke Mas Jalu. Mungkin dari keistimewaan Telaga Ngebel tadi, namun masih dicoba oleh teman-teman kelompok itu untuk dibuatkan sebuah sistem. Apa yang menjadi kendala dari pariwisata Telaga Ngebel gitu Mas Jalu? Mungkin betul kata Masnya, kata Mbak Sheila, bahwa ngebel itu sangat populer lah di kawasan Ponorogo sendiri, tapi dalam beberapa aspek itu masih perlulah kita buatkan sistem, lebih tepatnya website lah. Untuk apa sih kita membuatkan website Telaga Ngebel? Bukannya ngebel itu sudah tenar dari mulut ke mulut, bukan yang itu sudah tenar dari sosmednya teman-teman kita semua, tapi ada beberapa hal penting kenapa kita itu membuatkan sistem atau website tersebut. Yang pertama, masalah antrian panjang di loket pada saat-saat momen tertentu, misal ada tahun baru, hari weekend atau hari besar lainnya, itu masih antrian terlalu panjang sehingga masyarakat atau pengunjung itu lebih malas enaknya, karena sudah jalan nanjak, antrian panjang lagi. Ngapain guys dan gitu. Terus poin yang kedua, keterbatasan akses informasi. Betul, di Telaga Ngebel itu kita bisa lihat dari IG, tapi kan lebih eloknya atau lebih bagusnya itu kan Telaga Ngebel sendiri memiliki website. Jadi apapun yang akan terlaksana atau kegiatan apapun yang terlaksana di Telaga Ngebel itu bisa di-share secara real time atau secara langsung
kepada wisatawan yang kesulitan untuk mengakses informasi. Misal kalau ini gini nanya, kalau dari postingan Ya. itu kan nggak secara detail sebenarnya. Misal fasilitas apa sih yang diupdate di dalam itu. Ya. Terus jadwal acara, misal ada acara apa sih di besoknya, Ya. apakah ada air mancur yang bergoyang atau ada konser John Watton semisal, itu kan kita nggak bisa gimana ya, mendapat informasi yang jelas dari IG ataupun dari mulut ke mulut. Yang ketiga, promosi wisata yang belum optimal. Jadi walaupun sudah populer, kan untuk sementara itu hanya populer di kawasan Ponorogo saja. Ya. Belum ke misalnya Madiun atau ke Magetan yang dekat, ke Pacitan. Jadi kita buatkan website supaya untuk mendongkrak promosi wisata tersebut supaya bisa bersaing lah dengan wisata-wisata unggulan pada daerah lain. Mungkin itu menjadi latar belakang kuat kita. Kenapa kok harus dibuatkan sebuah sistem atau sebuah website? Mungkin itu Mas jawaban dari Oke. kita. Siap, Mas Jalu tadi sudah memaparkan. Saya merangkum 3 poin. 3 poin yang masih mungkin dari analisa kami, dari analisa teman-teman kelompok adalah terkait kendala yang dijumpai di Telaga Ngabel. Ini yang pertama adalah antrian panjang di loket tiket tadi, kemudian keterbatasan akses informasi, ketiga adalah promosi wisata yang belum optimal. Nah, teman-teman semua, saya yakin di sini kita adalah sebuah atau teman-teman dari teknik informatika. Sepertinya dari teman-teman ini mau membuatkan sebuah website yang bisa dibilang akan mewadahi 3 kendala tersebut. Mbak Sheila, ya, mungkin kalau boleh tahu dari kendala yang sudah disampaikan oleh Mas Jalu tadi, kira-kira usaha apa yang akan dilakukan oleh teman-teman kelompok ini untuk bisa menyelesaikan kendala-kendala yang ada, gitu? Ya, jadi sekarang kan teknologi itu perkembangannya semakin pesat ya. Jadi kita mau mengangkat digitalisasi telah terbukti jadi sebagai solusi efektif untuk masalah-masalah yang mungkin terjadi itu tadi. Jadi kita buat website ini yang akan memberikan beberapa keunggulan yang bermanfaat bagi pengunjung nanti, seperti layanan pemesanan tiket online yang memungkinkan wisatawan memesan tiket kapan saja dan di mana saja sehingga dapat mengurangi antrian tadi di lokasi wisata. Kemudian untuk penyampaian informasi yang lebih mudah dan terstruktur, jadi mencakup detail fasilitas wisata, jadwal acara, peta lokasi, itu lokasi di Telaga Ngabelnya itu, kemudian hingga rekomendasi aktivitasnya nanti. Kemudian ada untuk mempromosikan digital yang lebih luas dengan memanfaatkan media sosial, kampanye daring dan fitur interaktif untuk menarik minat wisatawan baru nantinya. Mungkin begitu saja. Oke, Mbak Sheila tadi sudah menyampaikan sebuah sistem digital yang akan digunakan untuk mewadahi kendala yang sudah disampaikan oleh Mas Jalu tadi. Oke, teman-teman, tadi sudah disampaikan Mbak Sheila terkait beberapa harapan-harapannya. Mungkin dari Mas Jalu sendiri, apakah sebuah sistem ini hanya sekedar untuk mengikuti tren atau untuk kebutuhan apa? Kira-kira gimana Mas Jalu? Ya, setuju dengan pertanyaan Mas Jalu. Apakah saya hanya mengikuti tren? Karena kan sekarang jawabannya apa-apa website. Website. Apakah sekedar mengikuti tren? Saya pikir enggak. Kami di sini kelompok 1 membuat sistem website ini enggak mengikuti tren, tapi menjawab kebutuhan tentang pengolahan yang ada. Misal penerapan teknologi yang mampu, tidak hanya mampu memberi solusi praktis bagi wisatawan, tetapi membantu pengolahan dalam meningkatkan efisiensi operasional. Terus selain itu juga ada inovasi
yang dapat membuka peluang besar yang menjadikan Telaga Ngabel sebagai destinasi wisata baik itu di tingkat nasional ataupun tingkat internasional. Selain itu, kami harap dengan adanya langkah untuk memodernisasi pengelola wisata, diharapkan Telaga Ngabel itu tidak hanya mampu mempertahankan popularitasnya di Ponorogo, tapi juga meningkatkan daya tarik wisatawan sebagai destinasi pilihan di wilayah sekitar Ponorogo. Jadi tidak hanya berfokus pada wisatawan lokal Ponorogo, tapi kita berusaha untuk mengajak atau mengajak wisatawan luar kabupaten untuk Ponorogo ke pelaksanaan lain real ya mas, ya kan? Oke. Surabaya Ya. ada. Dan itu kita mencoba untuk menarik wisatawan dari luar itu dengan dan itu kita juga dapat memberdayakan perekonomian lokal UMKM sekitar tempat, kemudian memberdayakan masyarakat sekitar dan memperkuat identitas pariwisata Kabupaten Ponorogo di kancah yang lebih luas. Mungkin itu menjadi apa? Landasan yang kuat. Kenapa kok kita membuatkan sistem atau website pada Telaga Ngabel? Jadi enggak kok kepikiran tren atau gimana, tapi itu adalah apa ya? Sejenis kalau bisa dibilang solusi untuk permasalahan yang terjadi saat ini. Oke, siap. Sangat istimewa yang disampaikan oleh Mas Heru tadi, yakni adalah apakah website ini hanya untuk ikut-ikutan tren? Ternyata bukan. Mereka punya sebuah solusi di permasalahan dengan menerapkan sebuah teknologi sangat luar biasa yang disampaikan oleh teman-teman kelompok 1 ini mengenai latar belakang ataupun juga latar belakang khususnya latar belakang untuk pembuatan website ini. Oke, jadi teman-teman kelompok 1 sangat mengusahakan penugasan di pemrograman web lanjut ini dengan menerapkan sebuah sistem yang berguna sekaligus teman-teman juga menganalisis bagaimana kelemahan ataupun bagaimana hal yang masih kurang, hal yang bisa dioptimalkan di pariwisata khususnya di Telaga Ngabel ini. Gitu mungkin saya terima terkait latar belakang teman-teman semua mengenai proyek ini. Oke, teman-teman kalau boleh tahu dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi, juga termasuk dengan kendala-kendala yang sudah dipaparkan tadi, ada 3 kendala, juga sudah disampaikan sebuah solusi yang konkret yang telah disampaikan. Mungkin tujuan yang bisa oleh teman-teman paparkan, sampaikan mengenai hal-hal yang melatar belakangi hal tersebut itu apa kira-kira? Gimana Mbak Elvi Aurelia terkait tujuan dari teman-teman kelompok ini dalam pembangunan sistem ini? Membahas tujuan sesuatu yang menarik dan penuh potensi bagaimana digitalisasi dapat membantu mengembangkan salah satu destinasi wisata terbaik di Ponorogo. Kita bahas tujuan penting menjadi langkah awal untuk menuju kemajuan ini. Yang pertama ada digitalisasi pengelola wisata. Tujuan pertama adalah digitalisasi pengelolaan wisata dengan mengintegrasikan teknologi informasi. Pengelola Telaga Ngabel dapat memantau dan mengelola sumber daya dengan lebih efisien, mulai dari tiket masuk hingga pengelolaan fasilitas, semuanya bisa lebih teratur. Gitu kurang lebihnya. Gitu, sangat luar biasa mengenai tujuan pertama yang telah disampaikan Mbak Helvi, yakni adalah dengan digitalisasi terkait website, yakni untuk mengelola wisata, memantau ya tadi, memantau dan juga mengelola sumber daya yang ada. Oke, Mbak Helvi, mungkin dari hal tersebut supaya apa kira-kira Mbak Elvi kok tiket itu perlu dikelola dengan baik, sarana prasarana perlu dicek
atau dirawat dengan baik, kira-kira apa tujuannya? Tiket itu perlu dikelola, tiket itu perlu dibuatkan sistem ini tadi agar mudah untuk dibuat ke data penyimpanan kah, atau bagaimana, atau buat laporan kah? Nah, di sini ada tujuan yang kedua, yaitu peningkatan efisiensi informasi, Oke, ya. di mana menyediakan platform digital yang lengkap dan mudah diakses untuk warga maupun kunjungan wisatawan yang akan berkunjung di wisata, dan merencanakan wisata untuk berkunjung ke Telaga Ngebel menjadi lebih mudah, mulai dari informasi harga tiket, jadwal kegiatan, hingga fasilitas yang tersedia, semuanya ada di informasi platform digital tersebut. Oh, siap. Tadi sudah disampaikan, yang pertama adalah tujuan tentang digitalisasi pariwisata, yang kedua adalah peningkatan efisiensi informasi. Itu tujuan awal dari website ini ya, gitu. Mungkin dari Mas Halu sendiri, dari dua tujuan di awal tadi, trik yang kira-kira akan diusahakan oleh teman-teman kelompok sebelum kita masuk ke tujuan-tujuan yang lain ya Mbak Zulfi. Ada berapa tujuan Mbak Zulfi nanti? Ada 7 tujuan. Ada 7 tujuan. Ada 7 tujuan. Sesuai ya teman-teman. 7 tujuan. Iya, sama-sama 7 tujuan. Oke, kira-kira gimana nanti untuk trik digitalisasi dan juga trik untuk meningkatkan efisiensi? Gimana kira-kira Mas Zulfi? Untuk trik untuk meningkatkan efisiensi, yang pertama kita berfokus pada tiga masalah utama. Yang pertama ada pembelian tiket, yang kedua ada jadwal kegiatan, dan ketiga ada promosi yang kurang puas atau promosi yang belum optimal. Kita hanya fokus utama kita hanya 3 masa tersebut, jadi efisiensinya akan lebih efisien karena kita nggak melebar, tapi kita fokuskan kepada 3 permasalahan di awal tadi. Untuk trik sama maksudnya? Trik dan mungkin trik yang akan digunakan dalam website-nya nanti. Kira-kira gimana website-nya nanti kok bisa untuk digitalisasi, bisa untuk peningkatan efisiensi. Tadi yang disampaikan terakhir untuk peningkatan promosi juga. Kira-kira gimana triknya? Yang jelas website tersebut tidak syukur jadi, dalam artian kita juga akan mengupload jadwal kegiatan secara berurutan, terstruktur dan gimana ya? Yang jelas kita akan selalu update apa sih yang terjadi di Telaga Ngebel, fasilitas apa yang ditambah, fasilitas apa yang sedang maintenance atau sedang perbaikan. Terus dengan saya itu harga tiket kan sudah dipatok, tapi kita mengusahakan ada beberapa paket yang akan kita mungkin ada sekitar 3-4 paket nanti yang akan kita usulkan. Kenapa sih kok ada paket ini mencakup apa saja sih? Mencakup fasilitas apa yang diberikan di tiket tersebut, terus jadwal kita usahakan tidak berubah. Jadi waktu kita upload misal tanggal 12 Februari kita akan melaksanakan misal dangdutan, itu kalau biasanya nggak berubah. Misal malam Minggu atau malam Sabtu ada air mancur menari, kita juga jadwalkan itu dan kita akan laksanakan itu. Jadi nggak ada miss jadwal. Takutnya pada hari tersebut ada wisatawan dari luar Ponorogo yang meluangkan waktunya datang ke Ponorogo sudah malam mau lihat air mancur menari, di jadwal ada kok desainnya nggak ada, itu kan ada miskom, benar. Itu kan menyebabkan apa ya, penurunan kepercayaan di wisatawan. Jadi kami harap jadwal yang akan kami upload itu sesuai dengan kegiatan yang akan terjadi. Mungkin itu
Soalnya kan banyak apa ya, banyak kita temui website yang hanya jadi tapi nggak ada isinya. Dalam artian ya sudah ada tapi kontennya itu nggak keberlanjutan, dalam artian cuman kosong gitu loh, nggak dirawat atau nggak ada tim yang mengolahnya. Jadi kita usahakan jadwal atau apapun yang berhubungan tentang Laga Ngebel kita upload dengan struktur dan runtuh. Mungkin itu Mas. Oke, ya. Yang disampaikan Mas Jalu itu semua adalah usaha untuk diberikan kepada para wisatawan nantinya. Itu adalah sebuah mungkin menjadi trik untuk pengalaman wisatawan. Bagaimana pengalaman itu bisa lebih baik. Mungkin gimana Mbak Elvi terkait trik untuk para wisatawan agar memiliki sebuah pengalaman positif untuk selama di Telaga Ngebel? Pengalaman positif sendiri bisa meningkatkan wisatawan untuk datang ke Telaga Ngebel. Jadi kita membuat website itu berisikan informasi yang ada tentang Telaga Ngebel. Jadi wisatawan nggak usah repot untuk datang untuk cek lokasi gitu loh. Jadi bisa memantau dari websitenya gitu. Oke. Itu tadi sebuah tujuan yang poin yang poin keempat, peningkatan pengalaman wisatawan ya. Iya. Oke. Mungkin dari Mas Aziz sendiri, kira-kira dari 4 tujuan awal tadi, adakah tadi yang sudah sampaikan Mbak Elvi adalah ada 7 tujuan? Kira-kira tujuan setelah peningkatan pengalaman wisatawan apa Mas Aziz, tujuan yang lain? Untuk selanjutnya sih peningkatan tujuan wisatawan dengan promosi yang efektif dan pengalaman wisatawan yang memuaskan, yang tentu saja kunjungan wisatawan akan meningkat dan Telaga Ngebel juga bisa menjadi salah satu destinasi favorit yang selalu ramai pengunjung. Oke, gitu. Jadi peningkatan kunjungan wisatawan. Jadi dengan saya menangkap dari yang disampaikan oleh Mas Aziz tadi adalah dengan adanya sebuah sistem ini, kita akan berusaha bagaimana peningkatan kunjungan Telaga Ngebel itu bisa semakin meningkat. Kurang lebih gitu Mas Aziz. Iya. Kemudian dari Mbak Sila sendiri, apakah usaha yang dilakukan oleh teman-teman ini terkait pembuatan website ini juga ke ranah para UMKM yang ada di sekitar Telaga Ngebel atau gimana? Ya, kita bikinnya bisa berguna juga untuk masyarakat setempat yang ada di Telaga Ngebel. Jadi nggak cuma hanya untuk mengelola saja masyarakatnya, tapi juga untuk mendigitalisasi juga mendukung ekonomi lokal. Ya. Dimana warga sekitar kan punya usaha pastinya, UMKM seperti kuliner, mungkin penginapan atau produk-produk kerajinan khas yang mereka buat untuk dijual ke para wisatawan. Jadi mungkin nanti bisa menjadi website ini bisa menjadi informasi untuk para wisatawan untuk mengetahui apa saja sih yang ada di Telaga Ngebel itu. Jadi mungkin yang wisatawannya itu jauh bisa menginap tadi di homestay tadi, menginap untuk mungkin beberapa hari atau bagaimana, mungkin lebih lama lagi. Mungkin kurang lebih seperti itu ya, sebuah upaya untuk dukungan terhadap ekonomi lokal. Gitu. Oke. Tadi sudah disampaikan ke-6. Mungkin dari Mbak Elvi mungkin yang nutup juga. Tadi disampaikan ada 7 tujuan. Ya. Mungkin apa Mbak Elvi tujuan yang terakhir? Kira-kira? Ya, tujuan yang terakhir
ini meningkatkan kolaborasi yang sangat luas, di mana ada pemerintah yang mengurus wisatawan, swasta dan masyarakat yang bekerja sama untuk mempromosikan Telaga Ngebel menjadi lebih luas dan dikenal banyak orang, sehingga wisatawan luar negeri maupun dalam negeri bisa berkunjung di Telaga Ngebel. Seperti itu. Oke, gitu tadi. Teman-teman semua sudah kita simak bersama 7 tujuan dari pembuatan website oleh teman-teman kelompok 1. Yang pertama tadi ada digitalisasi pengelolaan wisata, yang kedua ada peningkatan efisiensi informasi, yang ketiga ada peningkatan promosi wisata, yang keempat ada peningkatan pengalaman wisatawan, yang kelima ada peningkatan kunjungan wisatawan, yang keenam dukungan terhadap ekonomi lokal, ini juga sangat penting teman-teman, yang ketujuh adalah peningkatan kolaborasi. Pasti dengan tujuan itu saya rasa mungkin nggak teman-teman itu gimana Mas Heru? Ada nggak masih kekurangan dan juga kelebihannya? Dari tujuan. Iya. Mungkin kalau kekurangan sudah pasti ada. Mungkin kita bicara itu adalah kelebihan. Iya. Kelebihan apa sih ya? Kan tujuan, nggak mungkin nggak ada kelebihan. Tujuan 7 kita tambah kelebihan itu buat apa kan itu? Yang pertama kelebihan. Kenapa sih? Kelebihan dari tujuan tersebut yang pertama memudahkan akses informasi. Jadi masyarakat atau wisatawan itu mudah mengakses informasi terkait apa saja yang ada di Telaga Ngebel, selain apa saja, fasilitas apa yang ada di Telaga Ngebel seperti yang saya sebutkan di awal tadi mengenai jadwal acara, mengenai panduan wisata lengkap, apa saja di sana, terus ada lagi pemesanan tiket dan lain-lain. Yang kedua adalah peningkatan efisiensi operasional dengan dengan kemudahan akses informasi. Efisiensi operasional mungkin akan lebih efisien lah, karena kan kita nggak usah secara online. Kita nggak perlu promosinya kan nggak semasif yang offline lah. Kita nggak perlu sebar brosur terus sebar apalagi pamflet, sebar baliho yang besar. Jadi dengan kemudahan akses informasi tersebut diharapkan operasional juga efisien serta meningkat. Terus ada juga yang saya sebutkan di awal tadi, pengurangan antrian di loket. Jadi mungkin ini yang menjadi concern utama kelompok kita, karena dari pengalaman pribadi waktu weekend, waktu ada acara misal larungan lah, larungan dulu ada larungan, setiap tahun ada larungan, itu di loketnya antri. Jadi ya itu malas, kenapa kok antri, kenapa enggak ada pemasanan tiket secara online saja. Kita di sana cuma menyebutkan nama, Mas, saya sudah daftar tiket online dengan nama Janus misal, dengan paket yang kita tawarkan tadi, paket 3 misal, atau paket 2. Jadi itu kan bisa mengurangi antrian di loket. Mungkin kelebihan lebih lanjutnya bisa disampaikan ke teman-teman. Monggo betul ditambahkan kelebihan apa sih yang ditawarkan? Kan nggak hanya 3 tadi, dan informasi yang pertama, peningkatan efisiensi operasional, yang terakhir kan pengurangan antrian di loket. Mungkin apa kelebihan lagi teman-teman? Gimana teman-teman yang perempuan terkait kelebihan? Kita sudah punya 7 tujuan. Tadi sudah disampaikan Mas Heru terkait 3 kelebihan di awal. Kelebihan apa lagi yang akan kita gali, yang kita tawarkan untuk project website kita ini? Gimana Mbak Sira? Ya, mungkin bisa mendapatkan promosi yang lebih luas dan efektif. Jadi menggunakan website ini bisa dapat pengelola dapat menjangkau lebih banyak audiens melalui promosi digital, kemudian termasuk melalui media sosial dan mesin pencarian di websitenya nanti. Mungkin selanjutnya
untuk wisatawan kira-kira Mbak, tujuan untuk wisatawan apa ini? Untuk wisatawan yaitu meningkatkan kepuasan wisatawan saat Kepuasan berkunjung di wisatawan. Telaga Ngabel. Wisatawan mendapatkan pengalaman yang lebih baik berkat dari kemudahan dalam pesanan tiket online tersebut, dalam perencanaan kunjungan dan pengurangan masalah operasional di lokasi wisata. Gitu nggih, Pak Alfi. Ya, mungkin tadi yang sudah disampaikan oleh teman-teman itu belum menyinggung terkait transparansi, keterbukaan. Karena ya ini terkait tiket, terkait mungkin pembayaran dan lain sebagainya, itu butuh sebuah hal-hal yang transparansi. Apalagi tadi kan juga menggandeng terkait dengan pihak pemerintah juga. Karena Ngabel itu kan dikelola oleh pemerintah, begitu nggih? Iya. Ya gitu. Gimana website ini dalam peningkatan transparansi kira-kira dari Mas Jalu? Peningkatan transparansi. Yang jelas yang pertama saya mengulangi dari yang awal tadi, yaitu harga tiket. Kan nggak mungkin harga tiket itu nggak transparan. Yang jelas kita transparansikan harga tiket apa saja yang kita fasilitas apa saja yang kita dapatkan dengan harga tiket tersebut. Misal harga tiket ini kita patok 200, misalnya apa ya kayak gitu. Kita di situ juga ternyata latihan 200 yang tiket tersebut kalian dapatkan ini loh, misal speedboat Ya. bebas naik speedboat atau ada targetnya. Terus ada juga bebas biaya masuk ke naik jeep, ada jeep kan, naik jeep. Terus ke kalau nggak salah ada wisata baru itu gua apa ya, lupa saya. Gua Nanti kita Belanda. betul gua Belanda Ke Belanda. itu bisa pernah ke sana, soalnya makanya ingat. Setelah itu transparansi mengenai fasilitas apa sih yang telah Ngabel berikan. Takutnya ada miskomunikasi di fasilitas dan artian kurangnya WC, kurangnya tempat beribadah dan lain-lain, kurangnya parkiran, area parkir yang disediakan sehingga jalan mengelilingi Telaga Ngabel itu dipenuhi motor-motor di pinggir jalan, kan sangat mengganggu pemandangan, sehingga itu mengganggu aktivitas Kenyamanan ya. kenyamanan. Terus ada juga transparansi mengenai jadwal tadi ya, saya sebutkan tadi, supaya nggak ada miskomunikasi. Inginnya malam minggu itu healing atau ngopi bersama teman, pasangan ingin menikmati indahnya air mancur yang berjoget. Iya. Itu ternyata di websitenya tulis jadwalnya misal jam 7, sampai sana jam 7 belum mulai, atau itu sudah nunggu 1 jam 8 nggak mulai, ternyata ada masalah atau ada miskomunikasi, ternyata masih bukan malam minggu tapi malam Senin. Kan membuat yang tadi tujuan yang ke-6 tadi, peningkatan kepuasan wisatawan menjadi lebih turun. Mungkin itu Mas. Jadi itu tadi terkait transparansi ya, atau hal-hal gagasan-gagasan yang dari teman-teman itu akan coba tawarkan. Mungkin sekarang masih belum seperti itu ya. Tapi dengan sistem ini akan coba tawarkan oleh teman-teman hal tersebut. Oke. Mungkin tujuan selanjutnya Mas Ajis terkait jumlah pengunjung, tadi belum sempat disinggung terkait jumlah pengunjung. Gimana tujuan terkait jumlah pengunjung? Untuk meningkatkan jumlah pengunjung dilakukan digitalisasi dan promosi yang lebih baik, dapat menarik lebih banyak wisatawan lokal maupun mancanegara sehingga meningkatkan angka kunjungan. Mungkin itu Tadi terkait meningkatkan jumlah pengunjung. Terkait jumlah pengunjung ya. Iya. Tadi sempat di-spill Mas Ajis terkait wisatawan lokal maupun mancanegara. Iya. Gimana kira-kira Mbak Sela terkait tujuan ini atau harapan terhadap ekonomi lokal kira-kira? Ya mungkin bisa diambil dampak positif untuk
ekonomi lokal warga sekitar, yaitu dengan meningkatnya kunjungan wisatawan tadi, perekonomian masyarakat di sekitar Telaga Ngebel juga akan tumbuh melalui peluang usaha dan lapangan kerja. Ya, mereka kan punya usaha pastinya seperti UMKM kulineran ya di sana. Mungkin mereka bisa memasarkan penjualan mereka nantinya di website ini. Seperti mungkin yang paling yang paling disukai orang-orang itu durian. Durian, ya. Ya. Pasti warga-warga luar daerah itu pasti mengincarnya duriannya Telaga Ngebel. Durian khas Ngebel berarti ya? Iya, durian khas Ngebel itu bisa meningkatkan penjualannya. Oke. Ya, jadi mungkin Gitu tadi mungkin terkait positifnya ya, positifnya bagi masyarakat lokal yang ada di sana. Mbak Elvi sendiri dengan sistem ini gimana terkait kemudahan dan branding dari Ngebel itu? Adakah tujuan itu untuk mengarah ke situ? Ya. Di sini sistem digital mungkin mengelola untuk update informasi secara real time. Contohnya cuaca yang ada di Telaga Ngebel itu perlu diupdate di dalam website sehingga pengunjung bisa menentukan waktunya sendiri. Gitu. Terus digitalisasi mendukung penciptaan citra destinasi wisata yang modern dan profesional sehingga meningkatkan daya tarik Telaga Ngebel dan wisatawan untuk berkunjungnya. Seperti itu. Ya. Seperti itu. Yeah. Oke, siap Mbak Elvi tadi terkait digital dan juga branding. Oke, teman-teman mungkin ada lagi kah atau itu sangat banyak kalau kelebihannya sudah bilang sangat banyak kalau Bukan Pak tujuan tapi banyak tujuan. banyak kelebihan terlalu banyak kelebihannya terlalu kelebihan ya tadi terkait informasi terus efisiensi operasional tiket tadi juga disampaikan oleh Mas Halu bagaimana promosi dan juga peningkatan kepuasan ya bagi wisatawan yang datang ke sana jadi nggak ada yang kalau bahasa anak gaul itu keblok Cuwok. datang ke sana kayak baik nggak sesuai dengan harapan. Nah itu kuciwo kalau kata Mbak Sela itu terkait bagaimana kepuasan wisatawan terus kemudian transparansi itu penting banget transparansi itu kemudian bagaimana hal-hal tersebut untuk meningkatkan jumlah pengunjung dan bagaimana dampak untuk masyarakat lokal ya itu sangat perlu karena pasti mata pencaharian oleh masyarakat lokal sana ya dengan adanya wisata Telaga Ngebel itu pasti bisa mungkin kita usahakan lebih meningkat jadi bukan hanya dari sektor pariwisata tapi juga untuk kemasyarakatan juga gitu kemudian fleksibilitas kemudian pengelolaan yang tadi sudah disampaikan Mbak Elvi melalui sistem digital dan bagaimana ini juga untuk penguatan branding. Jadi wisata Telaga Ngebel ini tidak kalah dengan wisata nasional bahkan wisata mancanegara. Gitu. Oke, itu tadi banyaknya kelebihan yang terlalu berlebihan. Ya, mungkin pasti adanya kelebihan mungkin juga adanya kekurangan. Iya, kira-kira dari Mas Halu sendiri dari web yang telah diusahakan oleh teman-teman yang telah digagas oleh teman-teman, bagaimana kekurangan dari web tersebut? Kan berarti banyak kelebihan. Bukan banyak sih, ada beberapa kelebihan yang kita peroleh dari komponen website tersebut. Dari beberapa kelebihan tersebut ada kekurangan dalam pengembangan website tersebut. Yang pertama, kekurangannya adalah untuk tiket itu belum bisa memakan masyarakat lah atau dalam bentuk masyarakat. Jadi setelah masyarakat wisatawan mensajikan secara online nanti ada pemberitahuan di website tersebut adalah pesanan Anda sudah terekam, silahkan sebutkan nama
nama Anda ke loket. Jadi belum ada bukti lah. Dalam artian entah itu bukti secara barcode ataupun yang lain-lain. Mungkin kekurangannya itu selain itu ada juga kekurangannya itu untuk cuaca tadi ya. Cuaca tadi kita betul itu sebagai kalau kita bisa mengadakan itu tersebut menjadi nilai plus lagi, tapi kita masih bisa untuk menghadirkan video tersebut pada website. Kenapa? Itu mungkin kita perlu improvisasi diri, itu menjadi kekurangan lagi. Jadi untuk website ini ada dua kekurangan, yaitu pertama adalah nggak ada barcode, sehingga pada saat kita kesana nggak ada bukti yang kita pegang gitu mas. Cuma ada pemberitahuan sebutkan nama. Sebutkan nama iya. Sudah cukup sih. Karena apa? Semua data yang bisa masuk kan terekam pada database. Jadi admin di loket bisa mengecek namanya bisa jalur dengan nomor HP sekian, paket sekian. Itu nanti sudah tertulis berapa paketnya, terus paket apa yang diambil, sama bukan nama. Jadi nggak usah antri panjang dan bukan nama, sudah bisa masuk. Yang kedua, belum bisa menampilkan cuaca yang sekarang di ngebel. Takutnya kan, misal rumah saya sambit, sambit panas, berangkat ngebel, bapaknya jangan hujan. Saya nggak mau masuk kan, itu sebab kesalahan. Tapi menurut kita belum bisa menambahkan dua fitur tersebut, dan itu menjadi kekurangan dalam website tersebut. Kami harap untuk pengembangan selanjutnya itu menjadi poin mengenai barcode dan perkiraan cuaca. Mungkin itu. Oke, itu tadi terkait dua inti kekurangan dari web ini. Jadi sudah adanya kelebihan, tetap kita masih memiliki kekurangan. Itu yang mungkin nanti di pengembangan selanjutnya bisa dikembangkan kembali. Gitu teman-teman. Oke teman-teman, tadi sudah disampaikan dua kekurangan besar, dua kekurangan yang terjadi di website ini atau yang belum diusahakan dalam website ini. Tidak afdal rasanya kalau kita tidak menyampaikan atau tidak dipaparkan oleh teman-teman juga terkait manfaat apa saja yang bisa diberikan dari website ini. Pastinya kita juga akan dengar manfaat dari stakeholder, mungkin dari Dinas Pariwisata yang disampaikan tadi oleh stakeholder yang diajak kolaborasi, dan juga pengunjung, karena informasi ini kita berikan untuk pengunjung, dan juga Mbak Sela sempat menyampaikan banyak terkait bagaimana manfaat ini untuk warga lokal. Tentunya seperti itu Mbak Sela ya. Mungkin pertama kita mulai dulu untuk Dinas Pariwisata. Mas Jalu, gimana manfaat ini bisa dirasakan oleh Dinas Pariwisata? Kira-kira apa saja yang betul, apa saja yang manfaatnya untuk pariwisata? Kita kan nggak mungkin mengajak kerjasama tapi nggak ada untungnya. Dalam artian nggak ada simbiosis mutualismenya. Iya, saling menguntungkan. Yang pertama, peningkatan efisiensi operasional. Jadi situs web membantu Dinas Pariwisata dalam mengelola data kunjungan, penjualan tiket dan promosi dengan lebih efektif. Jadi yang dulunya penjualan tiket secara manual ditulis, direkap di buku, sekarang terdata atau tersimpan lebih, tidak usah nulis, gitu aja. Terus selain dari itu, lewat dari tiket yang terjual juga bisa mencari tahu, mengetahui berapa kunjungan, data kunjungan selama bisa 1 tahun, dan berapa kunjungan sih di telaga ngebel tersebut dari penjualan tiket. Dan selanjutnya adalah promosi yang efisien. Adalah manfaat bagi kita yang pertama. Yang kedua, promosi akan lebih luas, jelas lebih luas karena kita main di website, jadi bisa mungkin webnya kita itu tersebar lebih luas lagi dan lebih efisien lah enaknya.
Yang kedua, pengelolaan data yang terpusat. Jadi data yang dikelola itu nggak terpisah-pisah, Ya, terpusat jadi satu. Jadi nggak ada salah input data atau salah dalam data kunjungan, data pembelian tiket itu nggak ada kesalahan teknis di situ. Jadi datanya menjadi terpusat dan nggak ada miskomunikasi lah. Yang kedua, peningkatan pendapatan. Jadi dari transparansi yang kita transparansi kegiatan, transparansi jual tiket, jadwal pemesanan dan yang lain itu meningkatkan pendapatan, baik itu pendapatan UMKM lokal maupun pendapatan dari Pemkab sendiri. gitu. Terus yang terakhir adalah mengambil keputusan yang lebih baik dengan adanya data kunjungan yang lebih real atau lebih real sih tepatnya lebih detail lah. Itu bisa pihak-pihak dinas pariwisata itu bisa mengambil keputusan dengan lebih baik. Jadi diharapkan dengan data kunjungan wisata yang terkumpul dapat dianalisis untuk merencanakan atau mengembangkan strategi apa sih yang akan dibuat oleh dinas pariwisata untuk Telaga Ngebel ke depannya. Mungkin itu manfaatnya. Ada berapa tadi? 5 manfaat, yaitu peningkatan efisiensi operasional, promosi yang lebih luas, pengelolaan data yang terpusat, peningkatan pendapatan, yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Itu adalah manfaat untuk dinas pariwisata. Ada 5 itu. Oke, saya mengambil kesimpulan dari yang disampaikan oleh Mas Jalu tadi adalah semua ini pasti untuk bagaimana meningkatkan ya. Dan riwayat ini untuk history ini untuk bagaimana nanti pengambilan keputusan kedepannya dalam kembali lagi meningkatkan wisata di Telaga Ngebel. Gitu kira-kira untuk manfaat di pariwisata, dinas pariwisata. Kita lanjut manfaat untuk pengunjung. Mungkin ini Mbak Elvi yang sering main-main ke sana. Ini sering healing ya. Sering healing mungkin merasakan entah itu di Ngebel ataupun juga di tempat lain mungkin. Bagaimana yang sudah dirasakan atau kira-kira dengan penggunaan website ini nanti bagaimana kira-kira Mbak Elvi manfaat untuk pengunjung? Ya, saya sebagai pengunjung yang sering ke Telaga Ngebel itu pastinya kalau mau masuk itu kan harus antri gitu loh. Ya. Nah, jadi kita berharap untuk mempermudah pengunjung untuk merencanakan ke Telaga Ngebel gitu. Jadi kita nggak usah repot-repot datang ke lokasi lagi, hanya untuk mendapatkan informasi dari website itu. Pemesanan tiket juga pun yang dilakukan di sana masih manual ya. Iya, benar. Nah, terus adanya website ini kan untuk mempermudah agar tidak ada antrian terlalu lama yang ada di pintu masuk Telaga Ngebel. Sistem ini menyediakan informasi yang terstruktur untuk membantu merencanakan kunjungan. Bisa mengetahui waktu terbaik untuk datang, apakah ada acara hari spesial atau acara yang sedang berlangsung gitu, dan menunjukkan rute tercepat atau rute terbaik untuk menuju ke destinasi wisata tersebut. Selanjutnya, teknologi modern juga membuat pengalaman di lokasi wisata menjadi lebih baik. Misalnya kekurangannya tadi kan menyebutkan nama gitu ya. Iya. Nah, jadi di sini sebagai pengunjung lebih efisiensinya dibuatkan seperti barcode atau cetak tiket secara di HP tinggal scan gitu ke petugasnya ya. Menurutku hal itu jadi pengunjung mempermudah kita dan mempermudah penjaga tiket untuk berkunjung di Telaga Ngebel gitu. Terus
lewat sistem web ini pengelola wisata bisa menampilkan semua informasi secara jelas. Jadi kita bisa memilih paket yang ada di website tersebut untuk berkunjung. Benar. Gitu Mas. Itu. Oke, siap. Ya, siap. Tadi sudah manfaat untuk pengunjung yang disampaikan Mbak Evi. Bahkan plus saran. Saran lebar tadi ya. Sudah di-spill saran-saran yang akan digagas oleh teman. Jadi teman-teman tidak hanya bagaimana membuat website, menganalisis, tapi juga bagaimana menentukan bagaimana manfaat, kekurangan, bahkan juga saran. Oke, mari kita tunggu saja sampai nanti akhir bagaimana apa saja mungkin saran-saran yang akan diusulkan dari teman-teman. Oke, selanjutnya pasti kalau Mbak Sela itu dari awal sudah sering menyampaikan warga setempat terkait durian juga. Mungkin Mbak Sela ini dari kalangan keluarga yang juga berkecimpung di wisata, di UMKM juga kemungkinan begitu karena sangat menjiwai ya. Kita rasa sangat menjiwai bagaimana Mbak Sela dari tadi sudah menyampaikan bagaimana warga lokal. Gimana Mbak Sela kira-kira dengan website ini nanti terkait manfaat yang bisa diterima oleh warga setempat? Ya, mungkin bisa meningkatkan peluang ekonominya. Ya, seperti tadi untuk jumlah wisatawan, peluang ekonomi bagi warga setempat semakin terbuka lebar, seperti usaha kecil, warung makan tradisional yang mungkin selain durian juga ada ikan nila bakar. Ya, saya pernah ikan nila bakar. Pusat oleh-oleh juga. Nongko goreng. Oh iya, nongko yang sangat terkenal di Google teman-teman. Itu sangat enak banget sih. Enak banget. Jadi kalau pengunjung datang ke sana belum beli nongko goreng itu enggak kurang afdol. Iya, kurang afdol. Belum ngabel. Kita harus beli nongko goreng. Ya, itu teman-teman. Jadi wajib itu. Wajib itu ciri khas ngebel. Menurut kami ya. Seperti kita umroh harus bawa air jam-jam. Iya. Lebih seperti itu lah. Iya. Itu. Kemudian selain itu juga ada penginapan juga, homestay ya. Homestay. Bisa untuk yang para wisatawan jauh itu bisa menginap di situ untuk beberapa hari mungkin ya untuk menikmati situasi di Telaga Ngebel yang sangat menarik gitu. Kemudian untuk produksi kerajinan tangan dan cendera mata khas daerah yang menjadi sektor berkembang pesat. Selain itu juga ada kehadiran wisatawan juga dapat mendorong pertumbuhan pasar lokal di mana produk-produk hasil tani, perkebunan dan perikanan lokal memiliki kesempatan untuk lebih dikenal dan diapresiasi seperti mungkin itu tadi perkebunan itu durian, terus nangka gitu ya yang bisa diolah dan dijual kembali. Kemudian perikanan yaitu ikan nila bakar tadi yang bisa diolah untuk dinikmati. Kemudian selanjutnya peluang pada lapangan kerja, di mana website ini mendigitalisasi pariwisata yang tidak hanya memperluas jangkauan promosi wisata, tapi juga membuka berbagai jenis lapangan kerja baru. Beberapa di antaranya meliputi pembuatan dan pengelolaan konten digital seperti promosi mungkin tentang foto-foto yang ada di Telaga Ngebel bisa diupdate di dalam website nantinya. Kemudian selain itu juga ada sektor jasa mengalami pertumbuhan mencakup pelayanan pemandu wisata atau juga ada di sana ada fotografernya ya. Fotografer ya. Foto ya itu untuk wisata untuk warga lokal. Kemudian untuk pemberdayaan warga lokal melalui promosi budaya lokal di platform digital, warga setempat dapat memainkan peran aktif dalam pengembangan sektor pariwisata. Mereka dapat berkontribusi dengan menampilkan atraksi budaya seperti mungkin tarian tradisional, Reog Ponorogo itu sangat terkenal sekali, yang bisa itu setiap minggu ya. Setiap minggu ada di Telaga Ngebel ya. Mungkin nanti para wisatawan yang jauh-jauh bisa datang ke Telaga Ngebel pada hari Minggu. Iya, siap. Kemudian dampak positif yang ada pada infrastruktur lokal. Nah, peningkatan jumlah wisatawan mendorong pemerintah dan investor untuk mengembangkan infrastruktur yang lebih baik.
Hal ini mencakup pembangunan jalan, fasilitas transportasi umum, kemudian akses internet yang lebih luas. Mungkin nanti jalan-jalannya jadi lebih bagus kalau wisatawannya banyak berkunjung di Telaga Mekbel nanti. Kemudian untuk pelestarian budaya dan alam, jadi adanya digitalisasi pariwisata juga berperan dalam untuk mengedukasi tentang pelestarian budaya dan alam nanti. Seperti menjaga agar sekitar Telaga Mekbel itu bersih dari sampah-sampah mungkin ya sekarang itu banyak sekali orang yang membuang sampah sembarangan itu bisa mungkin menambahkan di websitenya sebagai edukasi untuk para wisatawan yang akan datang untuk selalu menjaga wilayah Telaga Mekbel tetap bersih. Ya, mungkin itu saja. Siap, banyak sekali manfaat untuk warga setempat. Ini sangat menjiwai dari Mbak Sela, ini sangat menjiwai dari manfaat untuk warga setempat. Tadi sudah disampaikan 3 manfaat terkait dinas pariwisata, pengunjung juga, dan juga warga setempat. Itu dari teman-teman mungkin terkait analisa kita terkait bagaimana manfaat daripada website yang telah kita bangun ini. Oke, mungkin sebelum masuk ke sesi akhir ya, ini sudah masuk ke sesi akhir. Gimana Mas Aziz? Mungkin hal yang menjadi kesimpulan terkait gagasan-gagasan kita hari ini. Untuk kesimpulan, mungkin pengelolaan wisata Telaga Mekbel mulai digitalisasi berbasis web merupakan langkah strategis untuk menjawab tantangan modern dalam industri pariwisata. Itu mungkin kesimpulan yang pertama. Untuk yang kedua, website ini diharapkan mampu memberikan solusi terhadap berbagai permasalahan seperti antrian panjang, keterbatasan informasi, dan kurangnya promosi yang efektif. Mungkin itu. Gitu. Kesimpulan itu saja. Siap, kesimpulan yang disampaikan oleh Mas Aziz. Mungkin sedikit atau banyak saran nih dari Mas Jalu kira-kira. Saran. Berdasarkan analisa kita dari awal tadi. Kira-kira saran-saran apa saja? Saran, ada beberapa saran yang kami berikan. Yang saya spill di awal tadi yaitu kenapa nggak ada barcode saja untuk scan dan barcode. Mungkin ada satu yaitu saran yang pertama, integrasi sistem notifikasi otomatis. Jadi kita menambahkan fitur untuk mengirim notifikasi atau email otomatis yang berisi informasi pesanan dan barcode kepada pengunjung atau wisatawan setelah mereka melakukan pemesanan. Dengan cara ini, pengunjung bisa menunjukkan barcode atau kode unik tersebut kepada penjaga tiket tanpa harus menyebutkan nama. Ya. Jadi sama seperti yang di tinggal scan. Scan langsung masuk gitu. Yang kedua, pengembangan dashboard untuk menjaga tiket. Ya, jelas. Kami dashboardnya sudah membuatkan, tapi dalam bentuk yang sederhana. Jadi tidak bisa untuk memindai tiket dari perangkat pengguna, itu belum bisa. Jadi nggak bisa nyekan lah. Belum bisa nyekan ya? Bisa nyekan. Yang ketiga, implementasi sistem QR code seperti yang disampaikan tadi, itu menjadi kekurangan kita tadi di awal. Yang keempat adalah fitur aplikasi atau website. Kita juga bisa caranya menambah fitur-fitur yang dibutuhkan, misal cuaca tadi, perkiraan cuaca yang ada di Telaga Mekbel itu bisa diintegrasikan di sistem notifikasi otomatis. Jadi user atau pengguna yang sudah menginstal aplikasi atau website tersebut diberi notifikasi bahwa jam sekian Mekbel sedang mendung, jam sekian Mekbel cerah, gitu. Yang terakhir adalah peningkatan desain untuk cetak tiket. Itu perlu ditingkatkan karena walaupun sudah kita buatkan, tapi mungkin secara tampilan masih sederhana, jadi kurang menarik lah untuk cetak tiketnya. Jadi kami dari kelompok 1 ada beberapa saran, yaitu ada 5 saran, yaitu integrasi sistem notifikasi otomatis. Yang pertama, yang kedua, pengembangan dashboard untuk penjagaan tiket yang bisa scan dari perangkat
pengunjung. Yang ketiga ada implementasi sistem QR code. Dan ada lagi fitur aplikasi atau website, yaitu adalah fitur apa tadi? Cuaca tadi. Yang kelima adalah peningkatan desain untuk cetak tiket. Mungkin 5 saran itu yang kami berikan dari kelompok 1, Mas. Ya, baik. Oke, teman-teman. Jadi sudah sampai ke titik saran, ya ini adalah sebuah clue. Mungkin clue untuk developer selanjutnya ataupun juga penggagas selanjutnya bagaimana hal ini bisa ditingkatkan. Mungkin setelah ini teman-teman akan kita obrak-abrik terkait bagaimana tampilan dari sistem yang telah kita buat, bagaimana UI UX yang telah kita buat, bagaimana database, bagaimana nantinya proses pemesanan tiket bagaimana nantinya berita-berita yang dapat teman-teman kunjungi dan lain sebagainya. Setelah ini akan kita buka bersama, akan kita bahas bersama. Mari tetap simak teman-teman, karena ini juga merupakan hal yang penting untuk teman-teman ketahui bagaimana teman-teman bisa merasakan sebagai pengunjung digital. Betul. Pengguna digital. Oke, gitu teman-teman. Kita masuk ke tahap selanjutnya, yakni tahap dalam sebuah sistem ini. Oke, teman-teman. Kali ini kita sudah masuk ke tampilan website yang kita bangun oleh kelompok kita gabung. Yakni akan ada Header, navbar, ada home tentang pelayanan blog dan juga kontak. Yang pertama adalah di home. Mungkin sekarang ini yuk Mbak. Oke, teman-teman. Di home ini pelanggan sudah bisa memesan tiket secara online. Jadi pemesanan tiket kita tampilkan di menu utama kita atau di menu home kita di paling atas, sehingga pesan tiket sudah bisa kita lakukan. Terus kita scroll ke bawah, ini adalah apa yang kita sampaikan tadi, yaitu agenda atau apa saja jika kegiatan yang akan terjadi di belakang ngebel, seperti larungan, area setiap minggu, dan balap di sini adalah balap speedboat, teman-teman. Balapan motor ini balap speedboat. Terus kita scroll ke bawah, di sini juga ada apa sih Telaga Ngebel itu, apa saja yang ditampilkan di Telaga Ngebel, semisal keindahan alam, wisata keluarga, aktivitas rekreasi dan kuliner lokal. Selanjutnya ada ekspor Telaga Ngebel, di mana ada jam-jamnya, yaitu dari minggu sampai jam berapa. Ada juga ini, ada fasilitas yang ditawarkan oleh Telaga Ngebel tersebut. Misal ada gazebo pinggir telaga, ada juga kuliner khas Ponorogo seperti yang disampaikan Mbak Sula tadi, ada durian, ada juga nangka goreng yang ikonik di Ngebel. Selanjutnya ada pusat oleh-oleh, yaitu oleh-oleh apa saja yang ada di Ngebel. Misal ada nila bakar, ada gurame bakar, ada kalosium durian, ada durian. Terus ada juga berlayar di telaga. Maksud berlayar di telaga ini adalah keliling telaga menggunakan boot. Di Ngebel ada 2 boot, yaitu boot yang kecil, ada juga yang panjang, yang naga. Yang naga itu ada. Terus ya, ini ada beberapa paket yang ditawarkan, seperti paket keluarga yang sempat kita spill di awal tadi. Paket keluarga 200.000 dapat apa saja sih transparansi yang kita sampaikan tadi. 100.000 paket kita dapat akses ke seluruh Telaga Ngebel, sewa 1 gazebo besar, ada gratis minuman ringan, bebas biaya parkir, itu paket keluarga. Ada juga paket individu 50 orang per 50.000 per orang, 50 orang. Yaitu ada sewa gazebo kecil, gratis minuman ringan, dan bebas biaya parkir. Terus ada juga fitur jelajah Telaga Ngebel, di mana ini adalah apa saja yang bukan fasilitas sih, apa saja keunggulan yang jadi Telaga Ngebel, seperti air mancur, ada juga
orkestra, ada juga pemandangan yang indah, ini speedboat dan lain-lain. Ada galeri menampilkan pesona dari Telaga Ngebel, seperti Telaga Ngebel, ada speedboat lagi, ada kesenian penampilan reog dan lain-lain. Ini adalah tim kita, ada biografi tim, maksudnya ada Zulfikri, Jelusena, Sela, Fernanda Aziz, ada Helvi Aurea. Dan yang terakhir adalah di menu puter sama seperti pada umumnya, ada email, ada wisata dan lain-lain. Mungkin itu sekilas adalah tampilan dari menu home. Mungkin kita beralih ke menu tentang, atau yang lebih umum kita dengar adalah about mungkin. Ini adalah menu about. Bentar, lama. Sudah aku jelaskan. Oke, teman-teman, melanjutkan yang disampaikan oleh Mas Jalu tadi terkait home, yakni sebuah informasi-informasi yang tentang Telaga Ngebel. Ini pada menu about, pada menu tentang ini kita persebutkan lagi, yakni adalah sebuah informan yang lebih tersudut ini mengenai Telaga Ngebel, yakni yang kita angkat adalah wisata keluarga harmoni alam lestari. Ada beberapa hal yang kita angkat, ini ada 4 poin. Yang pertama adalah keindahan alam mengenai Telaga Ngebel, yakni Telaga Ngebel untuk wisata keluarga, kemudian aktivitas rekreasi dan juga kuliner lokal. Ini berisi informasi-informasi terkait hal-hal tersebut, terkait 4 hal tersebut, yang bagaimana hal ini sebagai upaya kita untuk memberikan edukasi ataupun juga memberikan informasi kepada seluruh wisatawan yang akan hadir ataupun bahkan sudah hadir di Ngebel. Mungkin lanjutnya ini tadi sama seperti yang disampaikan oleh Mas Jalu, ya, ini adalah sebuah kegiatan-kegiatan kita yang kita infokan, yang kita sampaikan kepada teman-teman, ya, ini mulai dari larungan, dan setiap minggu dan juga balap speedboat. Ini merupakan sebuah kegiatan yang kedepannya mungkin akan kita sarankan bahwa dibuatkan label untuk kegiatan mingguan dan juga bulanan atau bahkan kegiatan tahunan. Di kita, semua kegiatan masih kita tampilkan secara bersama. Jadi wisatawan yang datang bisa langsung melihat apa sih kegiatan larungan tersebut, bagaimana setiap kegiatan di mingguan itu, dan bagaimana tuh balap itu. Deskripsinya bisa diakses. Deskripsinya Oke, gitu. Kemudian momen terbaik di Telaga Ngebel ini merupakan dokumentasi ataupun juga sebuah gambaran bagi teman-teman yang mungkin belum pernah ke Ngebel, bagaimana merasakan situasi atau bagaimana merasakan eksplor Telaga Ngebel berdasarkan view dari online. Ini teman-teman bisa cek di website Explore ini. Kemudian di bagian dokumentasi itu banyak sekali foto-foto yang menggambarkan tentang keindahan Telaga Ngebel. Mulai dari bagaimana, ini contohnya untuk destinasi keluarga, kemudian yang lain ada banyaknya speedboat dan lain sebagainya. Itu adalah beberapa informasi di about. Kemudian yang terakhir ada informasi tentang tim profesional. Tadi sudah disampaikan oleh Mas Jalu terkait beberapa tim yang mendevelop website ini, bagaimana website ini sebagai kerangka sebuah informan pariwisata digital, bagaimana website ini sebagai penyedia informasi-informasi menarik tentang pariwisata Telaga Ngebel untuk teman-teman pengunjung bisa nikmati via online, dan teman-teman pengunjung bisa rasakan fitur dan manfaatnya, serta ini merupakan sebuah gambaran sistem yang kita rangkai. Jadi ini belum ada kerjasama kita dengan mana-mana, ini merupakan sebuah gambaran sistem yang kita rangkai untuk kita gunakan sebagai penugasan akhir di mata kuliah BWL ini. Mungkin selanjutnya ada poin pelayanan. Oke, jadi di sini itu merupakan info terpusat dari home tadi, ya, langsung ke
informasi tentang pelayanan yang ada di Telaga Ngebel. Jadi di sini sudah ada tentang Explore Ngebel, di mana di Ngebel itu ada acara yang menampilkan air mancur menari. Di sini sudah menampilkan jadwal-jadwal tertentu untuk waktu penampilan air mancur menarinya, yaitu Monday Friday atau Senin sampai Jumat itu sekitar jam 5 sampai jam 8 malam. Kemudian Sabtu Minggu jam 5 sampai jam 9 malam. Kemudian untuk waktu liburan jam 5 sampai jam 10 malam. Kemudian untuk informasi tentang gazebo pinggir telaga, di mana para wisatawan bisa menginap di homestay-nya. Kemudian untuk kuliner khas Ponorogo yang tadi berisi beberapa mungkin Telaga Ngebelnya bisa tentang kulinernya, yaitu nasi pecel, sate Ponorogo, dan jajanan lokal di sekitar Telaga Ngebel. Kemudian untuk pusat oleh-oleh seperti kerajinan-kerajinan tangan yang ada yang masyarakat lokal buat bisa dicantumkan nanti di sini dideskripsikan. Kemudian untuk informasi berlayar di Telaga Ngebel, yaitu yang seperti disampaikan oleh teman-teman, yaitu tentang pelayaran speedboat ya, wisatawan bisa menggunakan fasilitas yang ada di sekitar Telaga Ngebel. Kemudian selanjutnya tentang deskripsi adanya larungan di setiap tahunnya yang ada di Telaga Ngebel, di mana ini ya begitulah deskripsinya, informasi untuk acara-acara tiap tahunnya yang ada di Telaga Ngebel. Kemudian reok setiap minggu di mana Telaga Ngebel menampilkan seni budaya khas Ponorogo tradisionalnya setiap minggu yang akan ditampilkan di Telaga Ngebel. Kemudian untuk balap perahu ya, speedboat yang bisa digunakan fasilitasnya untuk wisatawan yang akan datang. Kemudian selanjutnya untuk blognya. Di sini ada blog dan artikel terbaru yang menunjukkan adanya berita-berita yang ada di Telaga Ngebel, contohnya wisata. Wisata terdapat reok mingguan yang dilakukan aktivitas setiap minggu yang ada di Telaga Ngebel. Selanjutnya ada kuliner, menikmati sajian ketan di pinggir Telaga Ngebel menjadikan ciri khas untuk Telaga Ngebel sebagai kuliner yang wajib dicoba. Mungkin untuk menu blog nanti bisa kita praktekkan gimana cara kita meng-create update atau delete. Semisal ini kan masih 17 Januari, ini kan baru kita tambahkan karena kita menguji apakah kru tersebut bisa berjalan atau tidak. Nanti kita akan demokan bagaimana cara merubah rak minggu ini KW-KW menjadi deskripsi. Begitu, selanjutnya kita ke menu kontak. Nah, di sini ada menu pemesan tiket. Di mana? Di sini ada alamat Telaga Ngebel. Terus nomor telepon, website, sama email. Terus di sini ada Pemesanan tiket. Iya, pemesanan tiket yang bisa dipesan. Contohkan. Oke, kita akan mencontohkan gimana cara seperti yang kita sampaikan di awal tadi, di mana pemesanan tiket hanya menampilkan, kita coba saja. Kita coba nama, email, nomor HP, pilih paket yang bisa memilih paket biasa, paket keluarga, dan paket premium. Kita pilih paket biasa. Harinya hari apa? Hari ini. Oke, kita pesan sekarang. Seperti yang kita sampaikan di awal tadi, yang menjadi kekurangan pada sistem ini adalah sistem hanya menampilkan tiket ini berhasil dipesan, silahkan
sebut nama kita di depan loket. Jadi sistem belum bisa mengasih atau menampilkan QR code sehingga belum bisa di-scan oleh pihak loket tersebut. Terus kita coba ke menu adminnya dulu. Kita cek apakah benar tiket tersebut tersimpan di database atau tidak. Kita coba login. Bentar, kita login dulu. Oke, kita login. Apakah itu benar tersimpan di tiket atau tidak? Oke. Tiket tersimpan namanya Safira dengan email tersebut, nomor HP tersebut, paket yang dipilih paket 1 itu adalah paket biasa atau paket perorangan tadi yang 1000 dapat. Tadi date-nya tanggal hari ini. Jadi user hanya kalau menu tiket itu nggak bisa diedit. Kita nggak ada sistem edit. Ini nggak kita hidupkan. Kenapa kok nggak kita hidupkan? Karena apa yang mau diedit? Itu situ apa yang mau diedit? Masa kita mau mengedit paketnya? Nggak mungkin. Paketnya kita edit 1 menjadi 3, bisa paket spesial, paket premium tadi. Pasien user yang membayar lebih mahal. Jadi untuk mengedit ini sengaja tidak kita aktifkan. Atau mau mengedit email nggak mungkin kita mengedit di bagian tersebut. Terus seperti yang saya sampaikan tadi, kita mencoba mengedit di menu blog, membuat artikel. Ini. Oke, kita kembali ke menu blog. Sudah ada 2 artikel di sini, yaitu Rap Mingguan, nikmati risetnya Dragon Ngebel. Kita coba baru lagi dengan judul nangka goreng. Oke. Nang tipu banget, nangka goreng. Oke, dengan kategori kita ada beberapa kategori, yaitu 3 kategori, yaitu kategori kuliner, wisata, dan libur Natal 2025. Kita ke kategori kuliner, kita ambil fotonya dulu. Misal fotonya ini aja, nggak ada foto nangka goreng soalnya. Kita foto burung aja, nggak ada foto nangka goreng. Terus kita isi konten, yang tidak ada adalah deskripsi. So, deskripsinya kita isi nangka, ini enak sekali, jos, gitu aja. Tambah jos. Terus kita ada tanggal publish, kita buat hari ini, kita create. Tunggu sebentar sampai uang disimpan. Create sudah disimpan, kita lihat apakah masuk atau tidak. Oke, masuk. Kenapa kok ini nggak bisa? Karena format yang dari foto itu harus JPG, teman-teman. Ini formatnya nggak JPG, ini formatnya PNG, ini nggak bisa diakses. Kami lupa untuk menghidupkan semua akses bentuk file foto gitu, teman-teman. Jadi nggak bisa. Atau kita edit aja. Oke, kalau kita edit, kita menubah lagi. Kita edit pakai fotonya bisa aja. Mana tadi? Kuliner. Oh, ini kita edit. Oke, push foto. Kita gunakan foto apa? Wah, ini reak. Foto reak itu. Oke. Spek. Persen. Hasil loading, kita tunggu save, cek. Apakah berhasil disimpan? Saya juga nggak tahu. Kita coba dulu aja. Kita coba apakah bisa atau tidak. Dan ternyata bisa. Jadi bisa. Gimana kalau kita delete salah satu supaya lengkap? Create, update, dan delete. Yang kita delete adalah yang mana yang kita tahu tadi. Ini Rap Mingguan. Ini kita delete. Saat kita kembali, ini juga bisa delete tapi masih loading. Ini aja. Pilih delete. Konfirmasi apakah kalian ingin mendelete. Kita
Masih kita lihat ulang apakah berhasil di hapus atau ternyata berhasil dihapus. Itu teman-teman sedikit praktek kita yang kita lakukan di menu blog dan di menu pemesanan tiket. Seperti yang kita sampaikan di awal, kekurangan kita adalah untuk pemesanan tiket nggak bisa menampilkan QR code kepada pengguna, jadi hanya sekedar alert saja yang menampilkan bahwa pemesanan tiket tersebut berhasil terekam di database. Mungkin gitu. Ada tambah dari teman-teman, mungkin dari teman kelompok. Mungkin itu saja teman-teman yang dapat kami sampaikan. Misal ada kritik atau saran, kami persilahkan teman-teman untuk kebaikan untuk mendevelop lebih baik lagi website tersebut. Tidak hanya dari yang kita sampaikan tadi, misalnya kita menambahkan menu QR code, kita menambahkan perkiraan cuaca, mungkin dari teman-teman ada tambahan silahkan ditambahkan. Kita buka menu diskusi di lain hari. Mungkin tambahan? Ya, oke teman-teman, menutup perjumpaan kita pada hari ini. Setelah tadi kita mulai dengan beberapa hal, banyak hal yang sudah kita sampaikan, kita diskusikan, mulai dari latar belakang, tujuan, manfaat, dan juga bahkan kelebihan dan kekurangan, saran dan sebagainya, itu sudah kami sampaikan di sini. Terkait dengan website yang kita gagas juga sudah kami demokan, teman-teman sudah tahu bagaimana website ini diimplementasikan. Juga teman-teman sudah mengetahui bersama bagaimana kekurangan-kekurangan dalam website ini, kelebihan-kelebihannya pada website ini. Pasti teman-teman bahwa proyek yang kita buat hari ini merupakan sebuah usaha kami dalam menyelesaikan tugas akhir pada mata kuliah pemrograman web lanjut. Hal-hal yang telah kami usung tadi, hal yang telah kami gagas tadi merupakan sebuah gagasan mandiri dari kami. Mungkin ada beberapa hal yang di ngebel itu belum diimplementasikan, mungkin contohnya tadi kita menggagas adalah balap speedboat. Di ngebel ada speedboat juga untuk wisata keliling-keliling, tapi apakah itu untuk berbalap dan sebagainya kan belum tahu. Nah, hal-hal tersebut merupakan sebuah gagasan-gagasan dari kami. Hal-hal ini merupakan sebuah upaya kami untuk bagaimana meningkatkan wisata Telaga Ngebel agar nanti para pengunjung memiliki daya tarik yang lebih untuk nantinya bisa berkunjung di Telaga Ngebel. Melalui website ini merupakan sebuah cerminan bagaimana Telaga Ngebel ini dapat dieksplor oleh wisatawan di luar, mungkin luar Ponorogo ataupun luar wilayah Jawa Timur. Bagaimana teman-teman juga dapat menikmati destinasi Telaga Ngebel walaupun nantinya teman-teman belum berkesempatan untuk bisa datang ke Telaga Ngebel. Melalui website kita tadi, melalui sistem cloud yang telah kita bangun tadi, yakni adalah pemesanan tiket dan juga blog, itu merupakan sebuah upaya kita bagaimana nantinya kelemahan ataupun hal yang belum bisa dioptimalkan di Telaga Ngebel dapat kita optimalkan dengan website kami. Melalui tadi masalah terkait antrian tiket yang terlalu panjang dengan website kami, semoga hal itu dapat bisa menjadi opsi bagi nantinya entah itu pemerintahan atau entah itu pengelola wisata Ngebel untuk dapat menerapkan sistem yang seperti ini. Juga terkait informasi-informasi, baik blog tersebut adalah sebuah upaya kami untuk memberikan informasi kepada teman-teman bisa menikmati destinasi wisata Ngebel walaupun belum bisa datang ke Ngebel. Kami juga di sini minta maaf bila mana dalam penyampaian tadi kami masih ada salah, kurang, dan mungkin ada tutur kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, ataupun ada kalimat-kalimat yang mungkin belum pantas untuk kami sampaikan. Kami juga terima kasih kepada seluruh teman-teman, seluruh pihak-pihak lain yang sudah support kami dalam proses bagaimana kami menyusun sistem ini, bagaimana kami mendevelop program-program ini. Kami juga terima kasih kepada seluruh teman-teman kelas dan juga dosen pembimbing mata kuliah pemrograman web lanjut atas sebuah tugas yang telah diberikan kami. Dengan hal tersebut kami bisa mengeksplor bagaimana kami menjalankan Laravel, bagaimana kami membangun, kami menganalisa, bagaimana kami menentukan bagaimana titik lemah dan titik kurangnya, bagaimana inovasi-inovasi yang bisa kami tingkatkan.
Mungkin cukup sekian. Sekali lagi terima kasih atas waktunya teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir, teman-teman yang sudah menikmati penampilan ini tadi, menikmati sebuah hal-hal yang sudah kami sampaikan tadi. Sekali lagi mohon maaf bila mana ada hal-hal yang kurang berkenan dari teman-teman. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kelompok 1 Eksplor Telaga Ngebel mengucapkan pamit, dan semoga kita dapat bertemu di lain waktu, kita dapat berdiskusi kembali, kritik, saran, masukan, dan juga ajakan ngopi kami tunggu di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terakhir.